soal data-data ini semuanya sudah pegang gitu. Gak ada gunanya ngelak atau kemudian bikin alasan nebeng dan seterusnya. Gak ada manfaatnya. Toh pada akhirnya juga akan diproses. Jadi lebih baik diproses selama Presiden Jokowi masih berkuasa dan kemudian nanti hasil akhirnya itu bisa sesuai dengan keinginan Kaisang dan Presiden Jokowi. Selamat malam semuanya. Selain narasi nebeng yang coba disampaikan oleh Kaisang untuk membodoh-bodohi masyarakat dan mengelabuhi KPK, ternyata ada satu informasi lagi yang nampaknya tujuannya kurang lebih sama, yaitu menurut KPK, menurut pengakuan Kaisang katanya gitu ya, biaya penerbangan dari Jakarta ke Amerika menggunakan jet pribadi itu sekitar 90 juta rupiah per orang. Jadi kalau ada 4 orang di sana, Kaisang, istrinya, stafnya, dan keluarga istrinya, maka 90 kali 4, jadi sekitar 360 juta rupiah. Dan kalau ini katanya dianggap sebagai gratifikasi, maka Kaisang siap untuk membayarkan kepada negara sebesar 360 juta rupiah. Ini nipu tapi ketahuan gitu. 90 juta rupiah itu kan ya tiket biasa. Ini jet pribadi disamakan dengan tiket biasa. Ini pembodohan ini. Harga biaya jet pribadi dari Jakarta ke Amerika jelas itu pasti beda dibandingkan dengan tiket pesawat komersil gitu. Ya karena namanya aja beda, jet pribadi dan pesawat komersil. Itu kan Kaisang coba ingin mengelabuhi gitu. Jadi ibaratnya ada teman kalian nyewa Innova, mobil Innova gitu ya, untuk dalam satu perjalanan. Terus kemudian dia hanya mau membayar sekitar seharga tiket bus. Ini kampret ini. Misalkan gitu ya, dari titik A ke B. Kalau naik bus harganya cuma sekitar 50.000. Dan kemudian ada teman kalian pengen nyewa Innova, terus kemudian cuma mau bayar segitu. Ya udah kita bayar 50.000 juga. Mana bisa gitu. Itu buat bayar supirnya aja nggak cukup. Ya jadi menggunakan logika atau menyamakan biaya tiket pesawat komersil untuk disamakan dengan tiket atau biaya menggunakan jet pribadi, ini bagi saya adalah logika yang sangat terbolak-balik, yang coba mengelabuhi dan membodoh-bodohi gitu. Ya karena pastinya nggak setara gitu. Kalian nyewa Innova dan bus aja, dan tiket bus aja, itu pasti beda. Ini jet pribadi dengan pesawat komersil, ya jelas beda gitu. Masa iya disamakan antara yang nyewa dengan pesawat komersil sih gitu ya. Jadi ya seharusnya kalau memang mau fair, kalau memang tujuannya benar sebagai warga negara yang baik gitu ya, kalau tujuannya pengen ngebayar gitu ya, kalau dianggap gratifikasi dan sebagainya, ya fair aja gitu bahwa jet pribadi ini biayanya sekitar 9 miliar rupiah sekali terbang misalkan. Jadi kalau di sana ada 4 orang ya tinggal bagi 4 gitu kan, itu lebih masuk akal gitu. Dan harga segitu itu bagi Kaisang seharusnya ya bukan masalah gitu. Ya dibanding dia berurusan dengan KPK dan kemudian terkena kasus kan mending bayar gitu. Ya masih terjangkau lah dibandingkan harus berurusan dengan kasus hukum gitu. Jadi ya mestinya itulah yang disampaikan, bukan kemudian menganggap bahwa biaya jet pribadi itu sama seperti tiket komersil. Dan Kaisang kan juga tahu gitu. Dia udah berkali-kali naik jet pribadi gitu. Dan gak mungkin rasanya kemudian dia harus menyamakan biaya tiket komersil dengan jet pribadi. Ini bukan lagi soal niat baik atau warga negara yang ingin bertanggung jawab. Enggak, ini jelas membodoh-bodohi. Dan di luar soal isu atau cerita atau niatan untuk mengembalikan uang kepada negara sebesar 360 juta rupiah itu, bagi saya gitu ya, itu hal kecil lah, itu hal remeh lah. 360 juta itu bukan hal yang luar biasa gitu, karena yang semestinya kita lanjutkan bahas oleh KPK yaitu soal gratifikasi ini dalam rangka apa gitu.
Kalau 360 juta itu kecil lah gitu ya. Itu bukan levelnya KPK untuk kemudian ngurusi soal uang 360 juta. Apa coba? Yang lebih besar dari itu adalah ini gratifikasi dalam rangka apa? Karena terus terang saya pribadi saya nggak percaya bahwa ini nebeng gitu. Karena bukan sekali kok. Kaisang bukan kali ini aja dia naik jet pribadi yang sama gitu. Sebelumnya juga sudah beredar tuh videonya gitu. Jadi nggak ada ceritanya gitu ya. Seorang Kaisang kemudian naik jet pribadi dengan alasan nebeng. Sementara dia sebelumnya sudah pernah melakukan hal yang sama, dia pernah menggunakan jet pribadi yang sama, dan itu nggak mungkin nebeng juga. Lawang tujuannya beda, gitu kan. Dan terlepas dari semua, apakah nantinya KPK akan memproses ini atau enggak gitu ya, saya kok sangat tidak percaya bahwa Kaisang ini nebeng. Itu adalah narasi yang sulit untuk kemudian dibenarkan. Karena harga jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang ini mencapai ratusan miliar rupiah, atau bahkan menurut Bu Susi itu mencapai 1 triliun gitu. Jadi untuk satu aset yang nilainya 1 triliun terus kemudian disewakan atau dipinjamkan kepada seseorang, kepada Kaisang, dan kemudian dia tidak perlu membayar sama sekali, itu menurut saya tidak masuk akal dan tidak pernah saya temukan dalam sepanjang pengalaman hidup saya gitu. Karena saya punya teman yang punya mall, saya punya teman yang punya hotel, saya juga ada teman yang punya tempat wahana atau wisata gitu ya. Tapi kalau saya mau ke sana, saya tetap beli tiketnya, saya tetap bayar gitu. Dan kalaupun misalkan teman saya ini ingin menyambut atau udah nggak usah bayar dan seterusnya, atau ingin neraktir misalkan gitu ya, tetap aja dia yang bayarin gitu. Itu baru soal aset yang nilainya ratusan miliar gitu. Ini 1 triliun. Terus kemudian Kaisang berlagak bahwa enggak, kita cuma numpang, kita nggak bayar apa-apa. Mana bisa gitu. Ini kan soal operasional yang sangat besar dan itu harus dibayar. Karena bahan bakar itu nggak gratis. Ya kecuali nambang sendiri misalkan gitu ya, mana bisa tapi gitu. Jadi soal operasional bahan bakar, kemudian biaya pilotnya juga harus dibayar, parkir pesawatnya puluhan juta juga harus dibayar gitu ya. Itu bukan biaya yang murah. Jadi kalau kemudian Kaisang menyamakan logika menggunakan jet pribadi dengan tiket pesawat komersil yang pengen cuma bayar 90 juta, itu sama sekali nggak masuk akal gitu. Jadi dari sisi biaya dan harga yang coba dibayarkan, terus kemudian dari logika yang pernah saya temui, dari pengalaman bertemu dengan banyak orang yang punya hotel, punya mall, tempat wisata atau wahana, tidak ada ceritanya mereka tinggal bilang ini gratis ya, nggak ada. Karena semuanya harus bayar gitu. Itulah cara mengelola aset yang bernilai ratusan miliar atau sampai 1 triliun. Nggak bisa seenaknya begini aja, pasti ada pembukuannya di sana gitu. Kalian pasti pernah punya teman juga kan gitu ya. Kalaupun nggak hotel atau mall, pasti restoran lah setidaknya gitu ya. Kalau kalian makan di restoran teman kalian, apa kalian kemudian nggak bayar? Kalaupun kalian digratiskan, itu teman kalian yang bayarin gitu. Tetap bayar gitu. Jadi soal jet pribadi yang kemudian katanya numpang ini, saya tidak bisa terima gitu, karena lebih logisnya ini nyewa. Karena biayanya mahal di sana. Pasti harus ada uang yang harus disiapkan. Lebih logis nampaknya ini nyewa gitu. Nah, cuman pertanyaan selanjutnya, kalau ini adalah sewa pesawat gitu, maka pertanyaannya siapa yang menyewakan ini? Siapa yang membayarkan? Kalau misalkan yang membayarkan adalah temannya Kaisang yang memang katanya punya pesawat ini gitu ya, dia yang bayarin. Itu dalam rangka apa dia bayarin itu? Ini bukan soal uang 1 juta 2 juta loh, ini soal miliaran. Dia dalam rangka apa? Nah, itulah yang disebut dengan gratifikasi, dan harus kita telusuri apa timbal balik yang dia dapatkan. Apa manfaat yang dia dapatkan dari Indonesia, dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang kemudian bisa memfasilitasi anaknya terbang dari Amerika, dari Jakarta ke Amerika dan berbagai tempat lainnya. Nah, menurut saya seharusnya kalau ini mau diselesaikan sebelum 20 Oktober ini harus selesai, harus clear gitu ya, supaya nggak ada keraguan lagi.
ya sebaiknya Kaisang ngaku saja gitu bahwa ini memang disewakan dalam rangka apalah gitu ya. Kalau nebeng ini nggak bisa. Lah toh pada akhirnya juga nanti akan ketahuan kok. Soal data-data ini semuanya sudah pegang gitu. Gak ada gunanya ngelak atau kemudian bikin alasan nebeng dan seterusnya. Gak ada manfaatnya. Toh pada akhirnya juga akan diproses. Jadi lebih baik diproses selama Presiden Jokowi masih berkuasa dan kemudian nanti hasil akhirnya itu bisa sesuai dengan keinginan Kaisang dan Presiden Jokowi. Selama atau mumpung masih punya kekuasaan sampai 20 Oktober. Kalau ngeles-ngeles seperti ini gitu ya, kemudian nebeng katanya cuma 90 juta dan seterusnya, ini justru akan memberikan satu data-data lagi kepada KPK untuk mengusut atau menyelesaikan masalah ini jauh dari bayangan yang sebelumnya bisa dibayangkan oleh Kaisang. Dan kalau ini tidak segera diselesaikan, ya mungkin nampaknya akan sangat buruk sekali. Bagaimanapun saya tidak suka dengan langkah-langkah atau apa yang sedang dilakukan oleh Kaisang. Saya juga tidak hormat dengan apa cara atau yang ditempuh oleh Gibran untuk menduduki posisi seperti sekarang. Saya tidak suka dengan cara-cara anak muda yang ambil jalan pintas seperti itu, tapi lebih dari itu menurut saya gitu ya, setidak suka apapun saya kepada Presiden Jokowi, saya berharap keluarganya tidak sampai ada yang masuk penjara. Itu harapan saya. Dan semoga kasus ini bisa selesai sebelum 20 Oktober. Kalau setelah 20 Oktober, nampaknya harus ada yang ditumbalkan atau dikorbankan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.